Siapa sangka ikan yang sering kita lihat bersih-bersih di akuarium dan menjadi tonggak kebersihan yang memakan lumut hingga kotoran di akuarium telah menjadi ancaman bagi ekosistem asli di negara kita. Ikan apakah itu? Mari kita bahas ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu merupakan ikan air tawar yang berasal dari keluarga Loricariidae. Ikan ini berasal dari wilayah Amerika Selatan, terutama di Sungai Amazon, lalu masuk ke Indonesia melalui perdagangan ikan hias. Pada awalnya, ikan sapu-sapu banyak dipelihara di akuarium karena dianggap mampu membersihkan lumut dan sisa makanan yang menempel pada kaca maupun dasar akuarium. Bentuk tubuhnya cukup khas, yaitu memiliki mulut menyerupai alat penghisap, tubuh bersisi keras, serta warna tubuh gelap berwarna kecoklatan. Seiring berjalannya waktu, banyak ikan sapu-sapu dilepaskan ke sungai oleh pemiliknya karena dianggap ukurannya semakin besar dan mengganggu ekosistem. Akibatnya, populasi ikan ini berkembang di berbagai sungai di Indonesia seperti di Sungai Ciliwung dan beberapa perairan lainnya. Ikan sapu-sapu juga dikenal mampu bertahan hidup di kondisi air yang keruh dan tercemar karena memiliki daya adaptasi yang tinggi dibandingkan ikan tawar lainnya. Selain itu, ikan sapu-sapu juga termasuk spesies invasif, yaitu spesies yang dapat berkembang dengan cepat dan mendominasi habitat tertentu. Kehadirannya di sungai sering dikaitkan dengan kondisi lingkungan perairan yang kurang baik. Semakin banyaknya ikan sapu-sapu di sungai ternyata juga berhubungan dengan kondisi lingkungan perairan yang tercemar. Oleh karena itu, mari kita cari tahu bagaimana pencemaran sungai dapat mempengaruhi ekosistem dan kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Sebelum kita bahas lebih jauh soal ikan sapu-sapu, kita perlu tahu dulu nih, bagaimana kondisi pencemaran di sungai saat ini. Pencemaran lingkungan perairan adalah kondisi ketika air sungai sudah tercampur zat-zat berbahaya yang bisa merusak kualitas air dan mengganggu kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Pencemaran ini biasanya terjadi karena aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Salah satu penyebab utama sungai tercemar adalah sampah rumah tangga seperti plastik, bungkus makanan, botol, dan limbah organik. Sampah-sampah ini sering dibuang langsung ke sungai tanpa dipilah. Akibatnya, sungai menjadi kotor, berbau, dan aliran air menjadi tersumbat. Selain sampah, penyebab pencemaran lainnya adalah limbah cair, air deterjen dari rumah tangga, limbah dari pasar, serta limbah dari industri dan pabrik. Limbah ini biasanya mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat menurunkan kadar oksigen di dalam air. Kalau kadar oksigennya menurun, ikan dan makhluk hidup lainnya akan kesulitan bertahan hidup. Tidak hanya itu, pencemaran juga bisa berasal dari limbah pertanian, seperti pestisida dan pupuk kimia. Ketika hujan turun, zat kimia ini terbawa aliran air menuju sungai dan menyebabkan air menjadi beracun bagi organisme air. Jika pencemaran terus terjadi, dampaknya sangat serius. Air sungai bisa berubah warna menjadi keruh atau kehitaman, menimbulkan bau tidak sedap, dan banyak biota air yang mati. Ekosistem sungai pun menjadi rusak, dan hanya spesies tertentu yang mampu bertahan. Nah, di kondisi sungai yang tercemar inilah yang nantinya menjadi tempat berkembangnya ikan-ikan tertentu. Salah satunya adalah ikan sapu-sapu. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa pencemaran sungai bukan hal yang sepele, karena dampaknya bisa mengubah seluruh keseimbangan ekosistem. Kehadiran populasi ikan sapu-sapu yang masif menandakan bahwa kualitas air sudah sangat buruk atau tercemar berat. Hubungan antara ikan sapu-sapu dengan kondisi air yang buruk sangatlah erat karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, ikan sapu-sapu memiliki sistem ketahanan tubuh yang rendah. Ketahanan ikan sapu-sapu di air tercemar bukanlah bukti bahwa sistem imun mereka sekuat itu, melainkan hasil dari adaptasi anatomi yang luar biasa. Perlindungan fisik ini tidak sejalan dengan perlindungan internal atau fisiologis. Sistem imun ikan sapu-sapu tidak dirancang untuk memproduksi antibodi secara agresif saat menghadapi patogen mikro seperti bakteri, virus, atau jamur tertentu. Yang kedua,
Ikan sapu-sapu mampu bertahan hidup meski terkontaminasi logam yang sangat berat. Tidak seperti mayoritas ikan yang bersisik tipis dan berlendir, tubuh ikan sapu-sapu dilapisi oleh pelat tulang keras yang disebut scute. Selain melindungi mereka dari predator, struktur kulit yang tebal dan keras ini membatasi penyerapan langsung zat-zat kimia berbahaya dari air melalui kulit. Racun dan logam berat dipaksa masuk hanya melalui jalur pencernaan makanan, yang mana sistem internal mereka sudah siap menghadapi serangan tersebut. Yang ketiga, ikan sapu-sapu memanfaatkan kondisi perairan yang mengalami peningkatan alga sebagai sumber makanan mereka. Kemampuan adaptasi ikan sapu-sapu dalam memanfaatkan peningkatan populasi alga sebagai sumber makanan utama menegaskan status mereka sebagai salah satu spesies invasif. Ketika alga tumbuh subur di sepanjang dasar perairan, ikan sapu-sapu akan membentuk koloni dan mereka menyapu permukaan dasar sungai tanpa henti, memonopoli ruang hidup dan makanan. Keberadaan ikan sapu-sapu di sungai tercemar ternyata bukan sekedar penanda bahwa kualitas air sedang buruk. Di Indonesia sendiri, kondisi ini sudah menimbulkan banyak masalah lingkungan yang nyata. Salah satu contohnya terjadi di Sungai Ciliwung, Jakarta. Populasi ikan sapu-sapu meningkat sangat pesat hingga mendominasi ekosistem sungai. Menurut penelitian BRIN, kondisi ini menunjukkan bahwa ekosistem sungai telah terganggu akibat pencemaran. Ledakan populasi ikan sapu-sapu menyebabkan ikan-ikan lokal kesulitan untuk mendapatkan makanan dan juga habitat, sehingga jumlahnya semakin berkurang. Selain itu, ikan sapu-sapu juga membuat lubang di tebing sungai untuk bertelur. Lubang-lubang tersebut dapat mempercepat erosi dan juga meningkatkan resiko longsor di bantaran sungai. Masalah lainnya yaitu ikan sapu-sapu yang hidup di perairan tercemar dapat mengandung bakteri seperti E. coli serta logam berat seperti timbal. Kondisi ini bisa berbahaya jika ikan tersebut dikonsumsi tanpa pengolahan dan juga pengawasan yang tepat. Lalu, bagaimana sih cara untuk mengatasi masalah ini? Berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengendalikan populasi ikan sapu-sapu dan juga memulihkan kondisi sungai agar kembali sehat. Solusi yang sudah terrealisasikan di Indonesia. Ada 3 solusi penanganan ikan sapu-sapu yang sudah direalisasikan di Indonesia. 1. Penangkapan massal dan pemusnahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas KKP melakukan penangkapan massal ikan sapu-sapu di sungai dan danau Jakarta karena ikan ini dianggap spesies invasif yang merusak ekosistem. Hasilnya, pada April 2026, lebih dari 10 ton ikan sapu-sapu berhasil ditangkap di wilayah Jakarta. Menurut KKP, hingga saat ini metode paling efektif yaitu penangkapan, pengendalian populasi, dan pemusnahan konvensional. Yang kedua, pemanfaatan menjadi pupuk organik. Pemkot Jakarta Selatan bahkan mengkaji usulan pemanfaatan ikan sapu-sapu menjadi pupuk agar tidak hanya dibuang begitu saja. Peneliti IPB juga mendorong pemanfaatan ikan sapu-sapu sebagai pupuk dan kerajinan. Yang ketiga, diolah menjadi pakan ternak dan tepung ikan. Beberapa kampus dan lembaga penelitian telah melakukan pelatihan serta inovasi pengolahan ikan sapu-sapu menjadi tepung ikan, pelet, dan pakan ternak alternatif. Contohnya, di Universitas Muslim Indonesia melakukan pelatihan pemanfaatan ikan sapu-sapu sebagai sumber protein pakan ikan di Danau Tempe, dan Universitas Airlangga di Gresik mengembangkan pelet sapu perut sebagai pakan alternatif berbasis ikan sapu-sapu. Namun, penggunaannya masih terbatas
akan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk mengoptimalkan pemanfaatan ikan sapu-sapu. Setelah kita memahami semua informasi tadi, satu hal yang jelas adalah masalah ikan sapu-sapu bukan sekadar soal ikan. Ikan sapu-sapu hanyalah cerminan dari kondisi sungai kita yang sesungguhnya. Ketika populasinya meledak, keajaiban alam, itu sinyal bahaya sekali bahwa ekosistem perairan kita itu sedang sekarat. Yang memprihatinkan adalah banyak dari kita masih menganggap sungai sebagai tempat pembuangan. Sampah dibuang ke sungai, limbah dibuang ke sungai, dan juga seolah sungai itu tidak punya hak untuk tetap hidup. Padahal sungai adalah sumber kehidupan kita. Ketika sungai rusak, rantai ekosistemnya juga ikut rusak, dan ujungnya manusia juga yang menanggung akibatnya. Solusi-solusi yang sudah dilakukan juga mulai dari penangkapan massal, pengolahan menjadi pupuk, hingga inovasi pakan ternak patut kita apresiasi. Ini bukti bahwa ada pihak yang peduli dan bergerak. Tapi kita perlu jujur, selama pencemaran sungai belum ditangani dengan baik dari akarnya, ikan sapu-sapu akan terus datang dan menangkap ikannya tanpa memperbaiki sungai juga ibarat menguras air banjir, tapi tidak mengurangi keran yang bocor. Oleh karena itu, menurut kami ada dua hal yang paling mendesak untuk dilakukan bersama. Pertama adalah penegakan aturan pembuangan limbah yang harus lebih serius. Industrinya, rumah tangga, dan pasar juga tidak boleh lagi bebas membuang limbah sembarangan ke perairan. Yang kedua, edukasi masyarakat. Tentunya masyarakat juga perlu diedukasi untuk memperkuat, karena perubahan nyata tidak akan datang hanya dari kebijakan di atas kertas. Ia datang dari kesadaran setiap orang yang tinggal di bantaran sungai dan mempunyai aktivitas yang sering sekali di perairan. Ikan sapu-sapu mungkin hanya seekor ikan, tetapi kehadirannya yang membludak akan mendominasi sungai-sungai kita adalah pengingatkan keras juga untuk kita yang tidak boleh kita abaikan. Menjaga sungai juga bukan tugas pemerintah semata. Itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai manusia yang harus menjaga aliran-aliran sungai kita semua. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang limbah sembarangan, tidak melepaskan hewan peliharaan sembarangan, dan juga menjaga pencemaran yang terjadi. Karena sungai adalah warisan yang kita terima dan warisan yang harus kita jaga untuk generasi berikutnya. Saya Muhammad Rafi Pramudia, izin pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.